Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Zulik 5 Putri Rikadani dari kelas B2 semester 2 PGPAUD Uninus. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran sentra. Kami di sini mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu model pembelajaran sentra? Yang kedua, apa saja macam-macam sentra dalam model pembelajaran PAUD? Dan yang ketiga, apa keunggulan dan kekurangan dari model pembelajaran sentra? Yuk, kita simak penjelasannya. Sentra berasal dari kata center yang artinya pusat. Pendekatan sentra adalah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak di dalam lingkaran dengan menggunakan empat jenis pijakan atau scaffolding untuk mendukung perkembangan anak. 4 pijakan itu yaitu pijakan lingkaran main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main. Setiap pijakan mempunyai prosedur tersendiri saat pelaksanaannya, sehingga pemahaman guru terhadap setiap pijakan akan membawa kegiatan pembelajaran PAUD menjadi lebih terarah, teratur, dan terorganisasi. Pijakan main itu sendiri disebut juga penataan lingkungan bermain. Sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis main, yaitu main sensori motor atau fungsional, main peran, dan main pembangunan. Ketiga jenis main ini diusahakan untuk selalu ada tersedia dalam kegiatan main. Jadi di dalam setiap kegiatan main, 3 jenis main ini harus selalu ada. Saat lingkaran adalah saat di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah main. Saat bersama, posisi anak tidak selalu harus melingkar, tetapi pada intinya adalah anak merasa nyaman dan dapat melihat guru secara langsung dan juga teman-temannya. Saat lingkaran, banyak kegiatan bersama yang dilakukan oleh guru dan anak. Selain bernyanyi, berdoa, mengabsen kehadiran anak didik, guru juga mengalirkan pengetahuan dengan cara bercerita, membaca buku, atau berdiskusi. Nah, sentra yang dikenal lebih jauh dengan sebutan sentra dan saat lingkaran yang berasal dari Beyond Center Circle Time atau BCCT merupakan konsep pembelajaran anak usia dini yang resmi diadopsi oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2004. Nah, teman-teman, jadi model pembelajaran sentra ini sebenarnya sudah ada pada tahun 2004. Dan penemu dan pengembang BCCT yaitu Dr. Pamela Pelf yang merupakan tokoh pendidikan di Amerika Serikat yang telah mengabdi lebih dari 40 tahun di dunia PAUD melalui sekolah kreatif preschool di Tallahassee, Florida, sekaligus menjadi konsultan berkenan dengan penerapan konsep pembelajaran tersebut di Indonesia. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh model pembelajaran lainnya. Adapun karakteristiknya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, dari ruangan kelas. Ruangan kelas dapat dimodifikasi menjadi kelas-kelas kecil yang disebut ruangan sentra. Nah, di dalam ruangan sentra terdiri atas satu bidang pengembangan. Ada sentra imtak, sentra persiapan, sentra balok, sentra memasak, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kegiatan main yang mencakup 3 jenis main, yaitu sensori motor, peran, dan pengembangan, rasio cukup ukuran kelompok ideal maksimal 10 anak. Ruangan cukup luas, yaitu 5-7 meter persegi per anak.
Dua, ada pijakan main. Ada pijakan main yang mengantarkan anak maju atau naik sendiri ke tahap perkembangan berikutnya. Ada circle time saat lingkaran tadi. Nah, yang ketiga, ada densitas dan intensitas. Intensitas yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan anak untuk pengalaman 3 jenis main sepanjang hari dan sepanjang tahun. Atau sedangkan densitas adalah berbagai macam cara setiap main yang disediakan untuk mendukung pengalaman anak. Selanjutnya ada macam-macam sentra. Yang pertama ada sentra balok. Sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapihan, ketelitian, dan kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan main peran mikro dan pembangunan yang dibangun anak digunakan untuk main peran. Alat dan bahan yang ada di sentra balok yaitu biasanya ada balok-balok dengan berbagai bentuk dan ukuran, balok aksesoris untuk main peran, Lego berbagai bentuk, dan kertas juga alat tulis. Yang kedua, sentra main peran kecil atau mikro. Main peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Alat dan bahan sentra main peran kecil atau mikro yaitu berbagai miniatur mainan alat rumah tangga, mainan mini alat kedokteran, mainan mini alat transportasi, dan juga mainan mini alat tukang. Yang ketiga, sentra main peran besar atau makro. Sentra main peran makro mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan berbahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar dengan ukuran sebenarnya. Alat dan bahan sentra main peran berukuran makro yaitu mainan untuk pasar-pasaran, mainan untuk rumah-rumahan, mainan untuk dokter-dokteran, dan sebagainya. Yang keempat, sentra imtak. Nah, di sentra imtak, anak-anak dikenalkan dengan kehidupan beragama dan keterampilan yang terkait dengan agama yang dianut anak. Misalnya, dalam agama Islam, anak dikenalkan dengan rukun Islam, rukun iman, para malaikat, para nabi, dan juga kitab-kitab Allah. Yang kelima, sentra seni. Sentra seni dapat dibagi menjadi seni musik, seni tari, seni kriya, atau seni pahat. Sentra seni mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, nada, aspek sosial emosional, dan lain-lainnya. Yang keenam, sentra persiapan. Di sentra persiapan lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Penggunaan buku, alat tulis dapat dilakukan di semua sentra, tetapi di sentra persiapan lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya. Pada kelompok anak paling besar yang segera masuk sekolah dasar, frekuensi main di sentra persiapan lebih banyak. Kegiatan persiapan dapat juga diperkuat dalam jurnal siang. Yang ketujuh, sentra bahan alam. Sentra bahan alam kental dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam seperti air, pasir, bebatuan, dan daun. Di sentra bahan alam, anak memiliki kesempatan menggunakan bahan main dengan berbagai cara sesuai pikiran dan gagasan masing-masing dengan hasil yang berbeda. Dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar. Tidak lupa untuk memperhatikan keamanannya. Bahan dan alat yang digunakan harus bebas dari bahan beracun atau binatang kecil yang membahayakan. Yang kedelapan yaitu sentra memasak.
Sentra memasak kaya dengan pengalaman unik bagi anak untuk mengenal berbagai bahan, makanan, dan proses yang menyenangkan. Di sentra memasak, anak belajar konsep matematika, sains, alat, dan sosial sehingga menunjang perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, dan juga seni, serta nilai agama. Keunggulan model pembelajaran sentra. Yang pertama, kurikulumnya diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan anak yang digali sendiri melalui berbagai pengalaman main di sentra-sentra kegiatan sehingga mendorong kreativitas anak. Yang kedua, pendidik lebih berperan sebagai perancang, pendukung, dan penilai kegiatan anak dengan mengkondisikan setiap anak untuk berperan aktif. Yang ketiga, pembelajarannya bersifat individual sehingga rencana dukungan dan penilaiannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap anak dan sebagainya. Yang keempat, pengembangan kurikulum diarahkan untuk membangun pengetahuan anak yang digali sendiri melalui berbagai pengalaman main di sentra-sentra kegiatan sehingga mendorong kreativitas anak. Yang kelima, kegiatan pembelajaran terinci dan jelas mulai dari penataan lingkungan main sampai pada pemberian pijakan-pijakan sebelum, selama, dan setelah main sehingga dapat dijadikan panduan bagi pendidik pemula. Yang keenam, setiap anak memperoleh dukungan untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri tanpa harus takut membuat kesalahan. Yang ketujuh, setiap perkembangan bermain anak dirumuskan secara jelas dan untuk dijadikan acuan bagi pendidik dalam melakukan penilaian perkembangan. Yang kedelapan, penerapan metode BCCT tidak bersifat kaku, dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Adapun kekurangan dari model pembelajaran sentra yaitu yang pertama, memerlukan banyak ruangan yang luas dan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Karena dalam pembelajaran sentra, dalam satu ruangan itu, di dalam satu ruangan hanya ada satu bidang pengembangan. Seperti di dalam satu ruangan hanya ada satu sentra, misalnya sentra balok. Di ruangan lainnya sentra imtak. Jadi di dalam sentra berbeda ruangannya antara sentra yang satu dengan sentra yang lainnya. Yang kedua, penerapannya sedikit lebih sulit apabila dibandingkan dengan penerapan metode konvensional yang cenderung klasikal seperti banyak kita jumpai di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.